Berikutnya kita belajar organ-organ apa saja yang menyusun sistem hormon atau sistem endokrin. Di sini kurang lebih ada 10 kelenjar ya, yang berperan sebagai kelenjar endokrin. Di bagian kepala, teman-teman bisa lihat ini gambarnya ada 3. Apa aja di kepala? Pertama ada organ namanya hipotalamus. Ini yang pertama. Nah, hipotalamus dia menghasilkan beberapa hormon penting. Ya, di antaranya yang paling utama adalah dia menghasilkan hormon namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone, berperan dalam mengatur reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada namanya hormon CRH, corticotropic releasing hormone. Dia mengatur kerja dari kelenjar yang berkaitan dengan adrenal ya, atau ya berkaitan dengan kelenjar anak ginjal gitu. Jadi dia mengatur kerja dari organ lain. Yang ketiga ada namanya hormon TRH, thyroid releasing hormone. Dia berperan dalam pengaturan sintesis hormon tiroksin gitu ya. Nah, selain menghasilkan 3 hormon yang atas, yang mana ketiganya itu berperan dalam mengatur kerja dari kelenjar yang lain, hipotalamus juga melepaskan 2 hormon tambahan. Ada namanya hormon ADH, antidiuretik hormon, berperan dalam pengaturan kadar atau jumlah air di dalam tubuh kita. Maka dia mengatur jumlah urin yang keluar dari tubuh. Kemudian yang kelima ada hormon namanya oksitosin, berperan dalam mengatur kontraksi rahim ketika seorang perempuan itu mau melahirkan. Sekaligus dia mengatur kapan perempuan itu mensekresikan ASI ya, ketika dia masa menyusui. Nah, kemudian di bagian kepala ada organ kedua namanya pituitari. Yang kedua teman-teman sebut dengan istilah apa? Pituitari atau hipofisis. Nah, pituitari atau hipofisis ini dia terbagi jadi 2 bagian sebenarnya, teman-teman. Ya. Ada namanya pituitari bagian anterior. Anterior itu depan. Ada bagian posterior. Nah, bagian yang anterior ini melepaskan hormon yang dia istilahnya sinergis dengan hipotalamus. Maka kalau di hipotalamus ada GnRH, maka berkaitan dengan reproduksi, pituitari melepaskan hormon namanya FSH dan LH. Ya. Ada follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kalau di hipotalamus ada CRH, corticotropic releasing hormone, maka CRH ini akan memicu pituitari anterior melepaskan hormon namanya ACTH. Ya, kalau di hipotalamus ada TRH, maka TRH akan memicu pituitari anterior melepaskan namanya hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Ya, sebenarnya detailnya nanti kita pelajari ketika kita bahas per organ gitu, teman-teman. Nah, kemudian selain menghasilkan 4 hormon ini, si pituitari anterior menghasilkan 2 hormon tambahan. Pertama berperan dalam mengatur pertumbuhan tubuh, disebut growth hormone atau STH. Yang kedua ada namanya hormon prolaktin. Ya, prolaktin ini berperan dalam mengatur sintesis ASI gitu. Kemudian yang kedua ada bagian pituitari posterior atau belakang. Jika pituitari anterior bisa melepaskan hormon, maka pituitari posterior ini nggak bisa. Dia hanya menyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu 2 hormon, yaitu hormon ADH dan hormon oksitosin.
Jadi nggak bisa ngasilin hormon sendiri. Kemudian jika di kepala ada 3 kelenjar, maka di leher kita ini ada 2. Ya. Yang pertama ada kelenjar yang bentuknya kayak kupu-kupu, agak gede ukuran ini, disebut dengan istilah kelenjar tiroid, ya, atau kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini melepaskan 2 hormon. Sesuai namanya, pertama adalah kelenjar tiroksin. Yang kedua, sesuai fungsinya, karena dia berperan dalam mengatur kadar kalsium darah, maka disebutlah dia dengan istilah hormon kalsitonin. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, yang ada di leher kita ini ada hormon kelenjar penting, ya, namanya paratiroid. Dia disebut paratiroid anak gondok karena dia nempel di kelenjar gondok, ya. Kurang lebih ada 4 titik di situ, teman-teman bisa lihat. Itulah kelenjar anak gondok, ya, nempel di gondok. Maka kalau tiroid melepaskan hormon tiroksin dan kalsitonin, maka paratiroid melepaskan 1 hormon saja yang fungsinya juga mengatur kadar kalsium seperti halnya kalsitonin. Cuman bedanya kalau kalsitonin itu berperan dalam menurunkan kadar kalsium darah, kalau yang ini paratormon, ya, berperan dalam meningkatkan kadar kalsium darah. Nah, maka itulah 2 kelenjar di mana? Di leher kita, ya. Kemudian di bagian dada ini ada 1 kelenjar penting, disebut dengan istilah kelenjar timus. Nah, timus ini sebenarnya dibahas juga di sistem imun, ya, karena dia juga bagian dari sistem imun karena menghasilkan hormon yang fungsinya berkaitan dengan imunitas. Apa itu? Nah, hormonnya timosin. Dia berperan dalam pematangan sel T atau limfosit T, ya. Maka dia, ya, berkaitan dengan pertahanan tubuh. Kemudian di daerah perut ini kurang lebih ada 2 kelenjar, di mana di rongga perut. Pertama ada namanya pankreas. Yang pertama, teman-teman bisa lihat nih ada organ namanya pankreas. Nah, pankreas sendiri ini berperan menghasilkan 2 hormon yang dua-duanya mengatur kadar kalsium darah. Yang pertama ada namanya insulin, ya, berperan dalam menurunkan kadar gula darah. Kemudian pasangannya dia namanya glukagon, berperan dalam meningkatkan kadar gula darah. Maka kerjanya antagonis atau berlawanan. Kemudian yang ke berapa, teman? Ke-8, ya, kalau nggak salah ini, atau yang ke-7, ya. Yang berikutnya ada kelenjar yang terletak di atas ginjal, ya, yang warna abu-abu itu ginjal. Di atasnya ada kelenjar kecil disebut kelenjar anak ginjal atau adenal. Nah, kelenjar adenal ini juga bisa dibagi jadi 2 bagian, ya, seperti halnya pituitari tadi. Kalau pituitari ada istilah depan belakang, kalau ini ada istilah korteks dan medula. Seperti halnya ginjal ada bagian luar korteks, ya, dan ada bagian dalam namanya medula. Nah, bagian korteks ini menghasilkan hormon yang berperan di dalam respon stres jangka pendek. Di antara hormonnya ada namanya mineral kortikoid.
berperan dalam mengatur kadar mineral. Saya tuliskan nama lainnya saja, disebut dengan istilah aldosteron. Kemudian yang kedua ada namanya glukokortikoid, mengatur kadar gula darah, disebut juga dengan istilah kortisol. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang medula, bagian tengah atau bagian dalam ya, ini melepaskan dua hormon juga. Sesuai namanya, kelenjar adrenal ini menghasilkan, atau bagian adrenal menghasilkan hormon adrenalin. Dan pasangannya mirip aja, disebut dengan istilah noradrenalin. Maka itulah kurang lebih ya 7 kelenjar yang yang berada di bagian, baik pada laki-laki maupun ada pada perempuan. Oh, maaf teman, ada ya bagian yang kelupaan satu di kepala ya. Di kepala tadi kita sebutkan itu ada 3 ya. Yang ketiganya itu namanya kelenjar pineal ya. Nah, kelenjar pineal ini menghasilkan satu hormon saja, berperan dalam mengatur reproduksi musiman pada hewan, disebut dengan istilah hormon melatonin. Nah, ini yang ke-8 ya, totalnya 10 ya. Kemudian sisanya 2 itu disebut dengan istilah kelenjar gonad. Maka ini yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada perempuan dia punya 2 ovarium namanya. Ovarium berperan dalam menghasilkan hormon seksnya perempuan, yakni estrogen dan progesteron. Maka kalau pada perempuan ada ovarium, maka pada laki-laki ada ada kelenjar namanya testis ya. Dan inilah yang berperan dalam menghasilkan hormon seks pada laki-laki, disebut dengan istilah testosteron. Maka kalau teman-teman rinci nanti ya, teman bisa hitung-hitung sendiri nanti kurang lebih ada berapa? Ada 10 kelenjar totalnya, dari dihitung ovarium dan testis terpisah ya. Dua-duanya disebut dengan istilah gonad. Dan ada kurang lebih 25 hormonnya. Ya, total hormonnya ada berapa? Ada 25. Oke, itu dia teman-teman. Organ-organ yang berperan dalam sistem endokrin dan hormon-hormonnya apa saja, dan detail dari fungsi dari masing-masing hormon ini akan kita bahas di bagiannya masing-masing.